Hello and welcome back to Carvaganza. Let's talk about cars. Sekarang kita sudah berada di Kelapa Gading. Ini menghadiri peluncuran dari New Almas RS, di mana Wuling mengumumkan harganya untuk New Almas RS yang model pembakaran bensin di harga 398 juta rupiah dan yang versi hybrid di 438 juta rupiah. Ini ada penurunan harga yang cukup signifikan. Lalu dapat apa aja dengan harga tersebut? Ikuti terus video ini. Almas terbaru atau New Almas RS ini tentunya hadir dalam dua varian, ya ini yang model konvensional dan ada juga yang hybrid. Perbedaan utama dari eksteriornya ini di bagian depannya, dia pakai grill baru dengan motif diamond. Sebenarnya ini mirip-mirip seperti Alphas yang diluncurkan sebelumnya. Untuk tatanan wajahnya masih sama, lampu utamanya ada di bagian bawah bersama dengan fog lamp. Kemudian di bagian atasnya ada daytime running light atau DRL yang juga berfungsi sebagai lampu sen. Ya dilengkapi dengan palang tebal di atas. Ini di antara grill dengan kap mesinnya. Palang tebal dengan gaya black piano atau hitam glossy yang diberikan logo Wuling cukup besar berwarna chromium. Nah kalau bagian sampingnya sebenarnya nggak terlalu ada perbedaan signifikan. Bentuknya masih sama, cuma dia pakai pelek 18 inci dengan palang yang punya motif berbeda, lebih atraktif, lebih terasa dinamis, dan ya estetik lah. Bagian belakang juga mendapatkan perubahan di mana tidak ada logo Wuling, melainkan digantikan oleh emblem bertuliskan Wuling yang semakin menegaskan mobil ini. Ini ada logo Almas, dan yang paling mendapatkan perubahan adalah bagian bumper yang lebih dinamis dan agresif serta sporty. Untuk varian hybrid tentunya ada emblem hybrid di mana dia diberikan aksen biru. Jadi di bagian depan seperti dilihat tadi, untuk hybridnya ada aksen birunya. Sementara yang model konvensional tidak ada aksen biru atau sewarna dengan bodinya. Ya ini dia bagian interior dari New Alphas RS, masih dengan nuansa perpaduan yang elegan dan premium. Ini pakai warna gelap. Selain itu masih ada head unit yang masif, yang juga panel instrumen bergaya digital. Ini sudah digital LCD. Ada juga wireless charger. Nah ini tuas transmisinya dengan gaya yang modern banget dan enak untuk digenggam. Kemudian sendiri ini sudah menganut teleskopik. Jadi bisa diatur tilt dan teleskopik ya, jadi bisa atas turun bawah, juga bisa ditarik ke depan atau mundurkan ke belakang. Untuk penampilan daripada interior ini semakin diperkuat dengan adanya panoramic sunroof di atas. Interior atau kabin dari Wuling Almas sudah digunakan material, ya ini ada plastik, kemudian ada soft touch. Ini kulit ya, joknya sendiri nih gaya semi bucket yang memeluk penggunanya. Dan dia juga sudah menggunakan material kulit berwarna gelap dipadukan dengan jahitan. Kalau untuk yang hybrid, ini dia jahitannya ini warnanya biru seperti di bagian luarnya. Nah, kalau untuk yang Almas biasa itu dengan jahitan yang senada dengan jok. Nah kalau ini kan baris pertama, baris keduanya masih sama, punya gaya yang elegan juga dan premium dengan jok yang mirip seperti di baris pertama, dan dia juga bisa dilipat untuk memaksimalkan kemampuan daripada bagasi. Untuk jantung mekanis, ya ini versi hybrid tentunya dipakai dua double pacu, yang konvensionalnya itu 4 silinder, 2 liter tanpa imbuhan turbo atau naturally aspirated yang menghasilkan tenaga 123 horsepower dengan torsi 169 Nm. Kemudian motor listriknya ini mengeluarkan tenaga hingga 174 horsepower dengan torsi 320 Nm. Motor listrik sendiri disuplai listriknya oleh baterai berkapasitas 1,8 kWh. Dari segi performa yang menariknya tentu untuk versi hybrid ini diberikan drive mode, di mana drive mode ini terbagi menjadi beberapa. Ya ini pertama EV mode, di mana mobil akan mengandalkan motor listrik sepenuhnya untuk memutar roda.
Kemudian ada series mode di mana motor listrik tetap memutar roda, sementara jantung mekanis konvensionalnya hanya berfungsi sebagai penyedia listrik ke baterai atau sebagai genset. Kemudian ada paralel yang memaksimalkan kedua jantung mekanis, baik motor listrik maupun engine konvensional, untuk memutarkan roda. Sementara untuk New Almas RS yang model konvensional bukan hybrid menggunakan mesin 4 silinder 1500 cc yang diimbuhkan turbocharger yang menghasilkan 140 horsepower dengan torsi 250 Nm. Seluruh tenaga disalurkan ke roda melalui sistem transmisi CVT yang memberikan kenyamanan karena tidak adanya jeda perpindahan ini. New Almas RS tetap menawarkan kepraktisan dan juga kecanggihan teknologi, di mana Wuling menyematkan berbagai macam perangkat di dalam New Almas RS, baik yang konvensional maupun yang hybrid. Pertama ada WIN atau Wuling Indonesian Command. Ini adalah fungsi perintah suara yang nggak hanya mengontrol untuk AC misalnya, tapi juga bisa mengontrol berbagai macam fungsi di dalam kendaraan seperti jendela, sunroof, dan pintu belakang. Kemudian ada juga My Wuling App. Ini adalah aplikasi yang menghubungkan mobil dengan smartphone, di mana berbagai macam informasi mengenai kendaraannya ini bisa dihadirkan di smartphone pemiliknya, maupun melakukan sebuah perintah atau fungsi. Salah satunya remote engine, jadi bisa menyalakan mobil dari jauh. Kemudian dari fitur keselamatannya, dia sudah menggunakan ADAS, Advanced Driving Assistance System, yang menggunakan sensor. Yang salah satunya terdiri dari Adaptive Cruise Control, kemudian ada Emergency Assist Brake, kemudian juga ada Lane Keeping Assist dan Lane Keeping Watch. Dan juga ada beberapa fitur lainnya. Nah, itu dia tadi review dari Wuling New Almas RS, baik yang konvensional maupun yang hybrid. Bagaimana pendapat Anda? Mengingat nih harganya ternyata turunnya cukup signifikan. Worth it nggak mobil ini untuk Anda beli? Sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Carvaganza. Dan kami juga memiliki channel lainnya, yaitu The Official Auto dan Zik Wheels Indonesia. Untuk artikel lebih lengkapnya Anda bisa baca di carvaganza.com, auto.com, dan zikwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya.